Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang trafo, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan menentukan seberapa besar kawat yang kita lilit ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kenapa? Kalau yang kita gunakan ini terlalu kecil, kawat yang kita gunakan terlalu kecil, mengakibatkan kawat akan mudah panas. Kalau yang kita gunakan ini terlalu besar, kemungkinan lilitan habis di kawat yang kita gunakan tadi. Misalkan kawat primer terlalu besar, maka kemungkinan primer belum habis, tempat poker sudah habis. Lah, tempat sekundernya mana? Kan nggak muat kalau kita gunakan terlalu besar. Oleh karena itu, di video kali ini ada perhitungannya. Kita ambil contoh seperti ini, seperti selang air. Arus listrik itu seperti debit air. Diameter kawat itu seperti selang. Kalau selang terlalu kecil, tapi kita paksa air dengan debit yang deras atau banyak, maka apa yang terjadi? Air tetap bisa mengalir, tapi juga semakin besar gesekan di dalamnya. Kalau selang tidak kuat, ya jebol. Lah, listrik itu seperti juga selang air tadi. Gesekan itu kalau pada listrik disebut resistansi. Hasilnya, kalau kawat kecil dialiri arus yang besar, kawat akan menjadi panas. Bisa-bisa kawat itu putus dan juga daya yang dipakai akan terbuang sia-sia karena timbulnya panas tadi. Oleh karena itu, kita pastikan kawat yang kita lilit ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar sih nggak masalah, kalau muat. Kalau terlalu kecil ini yang menjadi masalah. Oke, sebelum kita menghitung rumus-rumusnya, kita harus mengetahui bahwa kawat tembaga atau kawat email itu punya kemampuan membawa arus tanpa panas berlebih. Luas kawat, luas itu beda dengan diameter. Kalau luas itu dihitung misalkan seperti bundar, ini luasnya semua ini namanya luas. Kalau diameter itu besar sini sampai sini, itu namanya diameter. Kalau luas seluruh area ini, luas kawat itu kita hitung luas kawat, kemudian dikonvert atau dirubah menjadi diameter. Nah, luas kawat, sebelum kita ke rumus, kita harus mengetahui luas kawat. Luas kawat tembaga itu dengan satuan milimeter persegi. Ini arus amannya dari angka 3 ampere per milimeter persegi.
sampai dengan 4 ampere, 5 ampere atau 5 ampere lebih per milimeter persegi. Simak saja dulu, nanti akan ketemu. Simak saja dulu. Kalau 3 ampere per meter persegi, ini efeknya trafo sangat aman. Dalam arti aman, trafo itu dingin, awet, terus bisa dipakai kontinu. Ini kalau 3 ampere per meter persegi. Kemudian 4 ampere per meter persegi. Kalau kita buat ukuran 4 ampere masih aman. Masih aman. Tapi agak hangat. Agak hangat. Kalau 5 ampere per meter persegi sudah mulai panas. Mulai panas. Duh, karuan nih. Panas. Keawetan berkurang. Nah, ini yang perlu diketahui dulu. Dalam satuan arus aman, dalam satuan milimeter persegi, 3 ampere, 4 ampere, semakin tinggi yang kita pakai akan semakin tidak baik. Semakin rendah, misalkan 2,5 atau 2 ampere, semakin bagus. Tapi kalau kita semakin rendah, maka kawat yang kita pakai semakin besar. Kalau semakin tinggi, kawat semakin kecil. Oke, sampai di sini dulu. Terus selanjutnya kita memasuki rumus bagaimana mencari besar kawat primer atau sekunder. Yang pertama, kita harus mengetahui VA, trafo yang kita rencanakan. Apa VA itu? VA itu adalah volt ampere. Rumusnya begini. Arus primer sama dengan VA dibagi 220 sama dengan sama dengan arus primer. Kemudian mencari VA bagaimana? VA sama dengan volt dikali ampere atau arus. Ini rumusnya, sama dengan VA. Contoh yang kita rencanakan berapa volt dan berapa ampere. Misalkan saya tulis di sini, saya ingin membuat trafo, misalkan trafo ini sudah terbakar, ingin kita lilit. Kita baca di sini, tidak ada pembacaan, tapi kita kira-kira, oh kayaknya ini bisa untuk 5 ampere misalkan. Berarti
saya membuat trafo 5 ampere. Saya ingin di dalamnya ada 12, 18, 24, 32. Saya tulis ya, 12 volt, 18 volt, 24 volt, 32 volt. Sekarang ada 4. Nah, yang kita ambil dalam hitungan VA yaitu 32 volt. Karena apa? Kalau kita ambil yang 32, yang lainnya ngikut, pasti bisa ngikut. Volt yang paling tinggi di sini adalah 32 volt. Maka volt sama dengan 32. Ampere yang kita inginkan berapa ampere? Misalkan 5 ampere. Saya ingin membuat 5 ampere, tapi harus masuk akal. Kalau trafo kecil masa 5 ampere ya nggak bisa lah. Ya kita kira-kirakan, oh seperti ini cocoknya 5 ampere. Kalau seperti ini ya 5 ampere ya mungkin bisa, mungkin tidak, mungkin terlalu kecil. Oleh karena itu ya mungkin kita turunkan lah. Nah, misalkan ini bisa 5 ampere, kita buat 5 ampere. Ampernya berapa? Ampernya 5. Nah, berarti 32 dikali 5, 32 dikali 5 sama dengan 160. Maka sama dengan 160 VA. Sama dengan 160 VA. Kita dekatkan ya. Nah, sama dengan 160 VA. Kemudian setelah kita mengetahui VA, kita melanjutkan rumus mencari primer. Dari primer, besarnya primer. Besarnya primer tadi saya tulis arus primer VA dibagi 220. VA nya berapa? VA nya 160. VA nya 160 dibagi 220. 220 ini mana? Listrik PLN 220. Karena ini menghitung primer. 160 dibagi 220. 160 dibagi 220 sama dengan 0,727. 0,727. Kita ambil 3 angka. 727 ampere. Nah, primer hanya membutuhkan 0,727 ampere. Nah, 0,727 ampere ini kita buat milimeter persegi. 0,727 ampere kita buat milimeter persegi. Bagaimana? Yaitu 0,727, saya tulis lagi, 0,727 dibagi, kita pilih yang mana dalam hitungan milimeter persegi.
3 ampere, 4 ampere, 5 ampere. Kalau 3 ampere efeknya sangat aman, dingin, awet. Kalau kita bagi 4 ampere per milimeter persegi masih aman tapi agak hangat. Ini kemungkinan trafo yang tidak dipakai terus-menerus. Kalau 3 ampere ini trafo yang dipakai dalam jangka waktu panjang, misalkan hajatan dalam amplifier selama 1 hari 2 hari nonstop. Ini kita bagi dengan 3 ampere atau 2 ampere per milimeter persegi. 5 ampere ini panas, keawetan berkurang. Ini biasanya untuk hanya sekedar trafo, sekedar kita punya trafo mungkin ya. Oke, kita bagi yang aman, sangat aman, dingin, awet, dan kontinu tadi, yaitu 3 ampere. Kita bagi 3 ampere dalam hitungan per meter persegi sama dengan 0,727 dibagi 3 sama dengan 0,242 milimeter persegi. Kalau ini ampere tadi, karena ampere kita jadikan milimeter persegi karena kita menghitung luas kawat yang akan kita pakai lilitan primer. Nah, kemudian dalam hitungan milimeter persegi kita buat menjadi diameter. Kita buat menjadi diameter. Bagaimana rumusnya diameter? Rumusnya diameter yaitu diameter sama dengan luas dikali 1,273. Ini rumus 1,273, ini rumus. Ini merubah milimeter persegi ke diameter. Luasnya berapa? Luasnya 0,242. Berarti bagaimana? Terus ini mencari diameter sama dengan luas kali 1,27, lanjut di kuadrat. Nah, kuadrat, lanjut di kuadrat. Seperti itu. Berarti luas sama dengan 0,242 dikali 1,273, kemudian hasilnya di kuadrat. Berapa? 0,242 dikali 1,273. 0,242 dikali 1,273
273 sama dengan 0,308 sama dengan 0,308. Nah, 0,308 ini kita kuadratkan sama dengan, kalau dikuadrat berarti kuadrat 0,308 sama dengan 0,55. Kalau dikuadratkan menjadi 0,55. Berarti kawat primer yang kita pakai yaitu diameter 0,55. Ini untuk trafo 5 ampere dan VA nya 160. Seperti itu. Tadi error trafonya nggak bisa 0, langsung akhirnya saya pakai HP. Oke, maaf terganggu ya. Dari ini primer, oleh karena itu primer sama dengan 0,55 besar kawat pada primer untuk trafo 5 ampere. VA nya 160 di primer. Ini sudah aman, sudah sudah sesuai dengan ini tadi, kita memakai 3 ampere per milimeter persegi. Oke, kemudian kita mencari primer. Kita sobek. Kemudian kita mencari sekunder. Kita mencari besar kawat sekunder. Kita tulis di sini primer trafo 160 VA dalam kurung 32 volt kali 5 ampere. 160 VA 32 volt kali 5 ampere. Primer sama dengan 0,55. Besar kawat milimeter. Kemudian kita menghitung besar kawat sekunder. Bagaimana rumusnya? Rumusnya yaitu arus sekunder. Jadi semua yang kita mulai yaitu mencari arus dulu. Ini tadi primer, arus primer sama dengan VA dibagi 220. Begitu juga arus sekunder sama dengan VA dibagi volt sekunder. Maka dari itu arus sekunder VA tadi berapa? 160. VA dibagi
volt sekunder yang kita pakai adalah 32 volt. 32 volt sama dengan 160 dibagi 32. Nah, kita hitungnya. 160 dibagi 32 sama dengan 5 ampere. Nah, sesuai, karena apa? Perencanaan dari awal tadi kita membuat tegangan 32 volt 5 ampere. Ya sesuai, itu 5 ampere. Oke, langsung saja. Berarti 5 ampere dibagi ini tadi 3A per milimeter persegi, 4 ampere per persegi. Cari yang mana terserah. Kalau semakin kita besar per milimeter perseginya, maka kawat semakin kecil, tapi efeknya ini tadi. Kalau 3 ampere sangat aman, 4 ampere masih aman tapi agak hangat. Kalau 5 ampere mudah panas dan keawetan trafo juga berkurang. Kita ambil yang aman, sangat aman, 3 ampere. Kalau ingin menghitung yang lain, monggo silakan mencoba latihan menghitung seperti halnya yang saya catat seperti ini. Berarti 5 ampere kita jadikan milimeter persegi, kita bagi dengan 3 ampere per milimeter persegi sama dengan 5 bagi 3. 5 dibagi 3 sama dengan 1,6. 1,66 milimeter persegi. Kemudian setelah menjadi milimeter persegi, kita jadikan diameter seperti halnya ini, rumus diameter. Diameter sama dengan luas dikali 1,273, sama rumus. Diameternya berapa? Sama dengan luas. Luasnya ini. Luasnya 1,66 dikali 1,273 sama dengan 1,66 dikali 1,273 sama dengan 2,1. 2,113 lah. 2,113 ini kita jadikan kuadrat. Berapa kalau 2,113 kuadrat? Kalau di HP itu kuadrat dulu, kalau di kalkulator kuadratnya belakang. Kuadrat 2,113 sama dengan 1,45 sama dengan 1,45. Nah, berarti diameter kawat yang kita pakai untuk kawat sekunder yaitu 1,45 untuk
trafo 5 ampere 32 volt atau 160 VA. Kesimpulannya, primer untuk trafo 160 VA, trafo 160 VA atau 32 volt 5 ampere, primer kawat besarnya 0,55 atau mendekati, kalau nggak ada mendekati 0,55, kalau bisa lebih besar. Untuk sekunder, besar kawat yang dipakai yaitu 1,45 atau 1,5 bisa. Diameter kawat 1,45 dan 1,5 seperti itu untuk kawat sekunder. Nah, kemudian setelah ketemu besar kawat yang kita pakai 0,55, kalau masalah lilitan kan sudah kita bahas kemarin, berapa lilit untuk trafo ini kemarin. Untuk trafo mana kemarin, berapa, 900 lebih. Nah, 0,55 ini muat nggak 900 lilitan. Begitu juga ditambah primer, yang mana primer ini juga besar, sekunder ini juga besar, tambah dengan sekunder yang juga besar 1,5. Ini untuk 32 volt. Mungkin kalau kita ambil misalkan ini hanya 12 volt saja, mungkin kawatnya agak kecil, lebih kecil daripada 1,5 atau 1,45, tergantung tegangan. Makanya tadi sebelum kita merencanakan penggulungan trafo, kita rencanakan dulu berapa VA yang kita buat, seperti itu. Kalau hitung-hitungannya ya seperti ini. Kalau masalah hitungan banyak cara, tapi antara primer dan sekunder ini sangat jauh. Antara 1,5 dan 0,5 ini kan sangat jauh, beda 1 mili ya, beda 1 mili, jauh. Kalau kita beracuan pada kira-kira, primernya saya buat segini, sekundernya saya buat begini, kemungkinan ya kurang maksimal. Kalau kita hitung seperti ada rumusnya, ya hasilnya juga kemungkinan maksimal, seperti itu. Oke, dari sini mungkin banyak hitung-hitungan yang jelimet, jadi ya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.